Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk dihadapi. Keadaan yang harus ditanggung itu dapat menimbulkan sikap pesimis, frustrasi, hilang semangat, bahkan putus asa. Memasuki minggu Prapaskah kelima ini, melalui tema mujizat itu nyata, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru, serta memampukan kita untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Kitab Mazmur 130 ayat 6-8 menyatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah
yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28. Bapa kami yang di surga, dengarkanlah pengakuan dosa secara pribadi dari setiap orang yang menyembah-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kini sebagai gereja-Mu, ampunilah kami yang kadangkala bahkan seringkali tidak setia untuk mengarahkan hati kepadamu, ya Allah. Kami justru terpancang kepada mujizat-mujizat. Kami menantikan pengampunan Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari surat Roma pasal 8 ayat 10 dan 11 serta Ibrani 10 ayat 22b dan 23. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena pengampunan Tuhan, hidup kita penuh sukacita untuk memberitakan keagungan kasih dan anugerah Allah pada dunia sekarang sampai selama-lamanya.
kita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersama-sama kami memohon, berfirmanlah kepada kami. Tolonglah kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke Yudea?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyhur pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Mukjizat dipahami sebagai peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Peristiwa yang menerobos hukum alam, yang melampaui akal manusia. Jika diri kita atau anggota keluarga kita sakit, lalu pengobatan dan perawatan medis telah dilakukan secara optimal, tetapi ternyata belum sembuh juga. Bahkan para dokter sudah menyerah. Lalu kita berdoa mohon kesembuhan kepada Tuhan. Dan ternyata sembuh. Itulah yang kemudian dipahami sebagai mukjizat. Jika terjadi mukjizat, ada kecenderungan orang yang mengalaminya dipandang sebagai lebih beriman daripada orang lain. Benarkah demikian? Orang hidup mengalami kematian itu hal yang wajar. Namun orang mati kembali hidup itu luar biasa. Itulah mukjizat. Ternyata Yesus berkuasa mengadakan mukjizat. Termasuk ia berkuasa membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah kubur yang berbentuk gua, ternyata bisa dibangkitkan oleh Yesus. Apakah itu berarti bahwa iman Lazarus, Marta dan Maria lebih besar daripada iman para murid Yesus pada saat itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes, mukjizat dipahami pertama-tama sebagai tanda. Sebagai sebuah tanda, mukjizat memiliki makna tidak dalam dirinya sendiri, tetapi menunjuk kepada sesuatu di luar dirinya. Inilah tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur dalam perjamuan kawin di Kana. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betesda. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak sampai kenyang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun masih ada sisa potongan roti 12 bakul penuh. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Tujuan dari dilakukannya serangkaian tanda-tanda itu adalah agar mereka yang melihatnya menjadi percaya. Pada bagian akhir Injil Yohanes, pada pasal 20, ayat 30 dan 31 menyatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara, setelah Yesus membangkitkan Lazarus, bagaimana respons orang-orang pada saat itu? Perhatikanlah Injil Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikannya sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Jadi, tanda atau mujizat membuat orang percaya. Namun ternyata hal itu bukanlah sesuatu yang otomatis. Apakah ketika ada tanda, ketika ada mujizat, pasti dampaknya adalah orang itu menjadi percaya kepada Yesus? Belum tentu. Jika kita terus membaca pasal 11, ternyata ada kesepakatan untuk membunuh Yesus. Pasal 11 ayat 53 menyatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka dalam ayat ini adalah para anggota majelis agama Yahudi. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 37 juga menyatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, di depan mata orang-orang Yahudi pada saat itu, namun mereka tidak percaya kepadanya. Hal itu menegaskan bahwa mujizat atau tanda bukanlah parameter kualitas iman seseorang. Mujizat bukanlah tolak ukur apakah iman seseorang kuat atau lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan Injil pada hari ini kita diingatkan bahwa mujizat itu nyata. Ya, benar. Namun jangan lupa, yang memberikan kategori bahwa itu mujizat, ini bukan mujizat, adalah manusia, bukan Allah. Diri kitalah yang membedakan sebuah peristiwa itu alami atau mujizat, biasa atau luar biasa. Namun bagi Allah yang maha kasih, maha adil, maha kuasa, semuanya itu entah mujizat atau tidak menurut ukuran manusia, semuanya itu adalah tindakan Allah yang terbaik berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, tidak ada karya Allah yang terlalu kecil yang boleh diabaikan. Tidak ada karya Allah yang terlalu besar sehingga kita meresponnya dengan lebay, dengan berlebih-lebihan. Semuanya berasal dari Allah yang satu. Semuanya berasal dari Allah yang sama, yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, ketika terjadi sebuah mujizat, jangan pernah kita mengagumi mujizat itu, tetapi kagumilah Allah yang mengerjakan mujizat itu. Marilah kita mengasah diri kita, melatih diri kita untuk mengagumi tiap-tiap tindakan Allah di dalam hidup kita. Entah itu nampaknya besar atau kecil, entah itu nampaknya biasa saja atau luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah mungkin saja memberikan peristiwa yang luar biasa yang disebut mujizat hanya bagi orang yang tak mungkin percaya Allah melalui peristiwa yang biasa. Bagi orang yang dapat mempercayai Allah tanpa adanya mujizat, maka ada atau tidak ada mujizat tidak masalah, tidak mempengaruhi iman orang itu. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita jika kita tidak mengalami mujizat. Sebab itu berarti Allah percaya bahwa kita akan tetap mengasihi Allah sekalipun kita tidak mengalami mujizat. Iman yang bertumbuh tanpa dipengaruhi oleh mujizat adalah iman yang sehat. Jika kita tetap beriman kepada Allah, sekalipun menghadapi kekhawatiran, bahaya, ancaman, kegetiran hidup, maka iman itu patut diteladani dan disyukuri. Saudara-saudara, mujizat itu sungguh-sungguh nyata. Ketika kita tidak mendapatkan mujizat, tetapi tetap beriman kepada Tuhan. Seseorang yang memusatkan seluruh hidupnya kepada Allah, ia tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengharapkan mujizat. Jikapun mujizat terjadi, imannya tidak akan bertambah. Jikapun mujizat tidak terjadi, imannya tidak akan undur. Karena yang terpenting bukanlah mujizat, tetapi relasi, persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, marilah kita memilih untuk tetap menyembah Allah dan mengasihinya, baik terjadi mujizat atau tidak. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia hadir di dalam hidup kami berdoa untuk setiap upaya dalam mengatasi wabah COVID-19. Kami berdoa bagi para dokter dan para medis dan setiap orang yang berkarya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun yang sehat. Mampukanlah mereka untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Allah yang penuh kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan terkait keuangan maupun perekonomian keluarga, maupun yang saat ini sedang mengalami kondisi ekonomi yang mapan. Mampukanlah mereka untuk mengarahkan hati kepada Allah, Sang Sumber Berkat. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami persoalan hidup, baik ringan maupun berat menurut ukuran manusia. Mampukanlah kami untuk setia mengarahkan hati hanya kepadamu ya Tuhan, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tolonglah kami ya Allah, agar kami setia
untuk memilih menyembah-Mu, ada mujizat atau tidak ada mujizat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menjalani hidup sesuai pengharapan kita, membawa kehidupan di tengah ketakutan akan kematian. Mari kita menyatakan kasih dengan sepenuh hati, menangis di tengah orang menangis, membawa semangat hidup di tengah keputusasaan. Marilah kita menyatakan kemuliaan Allah, agar dalam tiap duka dan suka dapat belajar percaya. Mari kita menjalani hidup ini dengan sukacita, menyebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.